Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang. Aku Ajeng yang akan menemani kalian dalam acara Explore IPS. Dalam acara edukasi ini, kita akan belajar mengenai ilmu pengetahuan sosial dan implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kali ini kita akan belajar tentang ekonomi, yaitu permintaan, penawaran, harga, dan pasar. Pertama-tama, yuk kita lihat laporan dari Kak Resa dan Kak Windy yang sedang melihat aktivitas ekonomi di Pasar Sederhana Bandung. Halo, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, saya Resa. Di sini saya sebagai reporter dari acara kita pada pagi hari ini. Di sini saya sedang melakukan report di Pasar Sederhana Bandung untuk melihat aktivitas ekonomi yang terjadi di pasar ini. Nah, di dalam aktivitas ekonomi itu terdapat ada hukum permintaan, hukum penawaran, harga, dan pasar. Nah, untuk melihat langsung dari implementasi aktivitas ekonomi, yuk mari kita lihat langsung. Nah, banyak sekali implementasinya yang terjadi di pasar ini. Contohnya, seperti yang kita lihat bahwa banyak sekali ibu-ibu yang melakukan transaksi jual beli untuk memenuhi kebutuhannya. Dan juga terdapat para pedagang yang menawarkan dagangan-dagangannya. Sehingga terjadilah transaksi jual beli antara pembeli dan pedagang. Nah, di dalam transaksi tersebut terdapat dari hukum permintaan dan juga penawaran. Nah, untuk membahas lebih lanjut mengenai hukum permintaan, penawaran, harga, dan juga pasar, untuk itu akan dilanjutkan oleh Windy. Nah, setelah melihat implementasi di pasar tadi, kita selanjutnya akan membahas lebih lanjut mengenai permintaan, penawaran, harga, dan juga pasar. Nah, dalam transaksi jual beli, pembeli itu tentunya mempertimbangkan dulu beberapa faktor ketika akan membeli barang. Tentunya faktor pertama yaitu adalah mengenai harga. Jika harga suatu barang seperti ini, telur ini murah gitu, maka pembeli itu akan minat sekali kepada toko ini gitu. Nah, selanjutnya seorang pembeli juga harus mempertimbangkan barang apa yang mereka sedang butuhkan pada saat hari ini. Nah, kemudian seorang penjual juga harus mempertimbangkan gitu harga yang mereka tawarkan. Contohnya seperti telur ini. Jika harga telur di pasaran itu sekitar 30.000, maka penjual di sini juga harus menjualnya itu 30.000. Karena jika penjual ini menaikkan harga seperti 35.000, maka contohnya toko ini akan sepi gitu, akan sepi pembeli gitu. Nah, selanjutnya pada saat Idul Fitri juga, contohnya pada saat Idul Fitri gitu, para penjual juga harus menyetok gitu lebih banyak barang karena banyak sekali kebutuhan atau permintaan gitu terhadap barang ini gitu. Ini siapa? Alvin. Nah, dari kapan sih ya mulai kerja kayak gini atau jualan seperti ini? 2018 sudah di sini. Kalau awal mau di sana. Oh, pindah ke sini tapi udah jualan seperti ini. Berarti ini punya sendiri atau ini gimana? Punya orang lain? Mau nanya lagi nih, apa sih hal yang menyebabkan gitu penjualan ini tuh meningkat gitu? Contohnya pada saat apa gitu, kayak lebaran kah atau apa gitu? Sama tahun baru ya. Apakah harga itu mempengaruhi dari penjualan? Contohnya jika harga turun gitu, pernah nggak sih ini harga ini turun gitu, turunnya drastis banget, terus banyak sekali permintaannya gitu, kayak pembelinya banyak gitu, kayak gini mah ya? Nah, kalau naik sering, kalau naik itu mempengaruhi ininya nggak sih ya ke penjualannya, kayak sepi penjual atau enggak gitu, kalau naik? Tergantung barang sih. Oh, tergantung barang. Nah, nggak sih ya kayak barang-barang di sini tuh mengalami kelangkaan gitu, kayak bakso nggak ada, sedangkan si konsumennya tuh pada banyak gitu yang nanyain gitu. Sekarang juga lagi itu kan kerupuk yang warna putih. Oh, lagi langka ya? Sebelah kerupuk. Oh, iya. Itu lagi meningkat banget ya sekarang. Udah kosong. Tapi kosong sekarang. Mungkin segitu aja sih ya pertanyaannya ya. Makasih atas waktunya. Nah, itu dia laporan langsung dari Kak Windy dan Kak Resa yang sedang berada di Pasar Sederhana Bandung.
Dari liputan tersebut dapat kita ambil contoh yang ada seperti seorang ibu yang ingin membeli bahan masakan di pasar. Selanjutnya, penjual menawarkan produk yang dijualnya kepada ibu tersebut. Nah, yang dilakukan ibu tersebut adalah contoh dari permintaan. Sedangkan yang dilakukan penjual adalah contoh dari penawaran. Setelah itu, antara penjual dan pembeli akan menyepakati nilai tukar atas suatu barang, seperti bahan masakan yang dibeli ibu tersebut. Dan itulah yang dimaksud dengan harga. Setelah kalian mengetahui contoh dari permintaan, penawaran, pasar, dan harga, kalian juga harus mengetahui keterkaitan antara keempatnya. Untuk lebih jelasnya, kita akan simak materi yang diberikan oleh Kak Fitri dan Kak Nadira. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semuanya. Perkenalkan, nama kakak Fitri Angelika merupakan mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia. Di sini kakak akan menjelaskan mengenai keterkaitan antara permintaan dan harga. Nah, ada yang udah tahu belum keterkaitannya? Jadi, permintaan dan harga memiliki keterkaitan antara satu sama lain yang mana tidak dapat dipisahkan. Sebab, dalam proses jual beli tentunya akan sangat dipengaruhi oleh harga pasar itu sendiri. Contohnya, ketika kita membeli buku di toko A dengan harga Rp50.000 dan ketika kita akan membeli di toko B dengan harga Rp45.000, tentunya kita akan memilih berbelanja membeli ke toko B, yang mana harganya lebih murah dibandingkan dengan toko A. Sehingga di toko B permintaan akan terus bertambah. Jadi, dalam hal tersebut bisa kita simpulkan ya bahwasannya jika harga pasar turun, maka permintaan akan terus bertambah. Dan sebaliknya, ketika harga pasar naik, maka permintaan akan semakin berkurang. Akan tetapi, pernyataan tersebut tidak sesuai jika barang tersebut sangat dibutuhkan oleh para pembeli. Meskipun barang tersebut mahal, maka akan tetap dibelinya gitu ya oleh pembeli tersebut. Nah, mungkin sekian penjelasan dari kakak. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, perkenalkan kakak Nadira Anggun Gunalan. Kakak adalah seorang mahasiswa pendidikan IPS UPI. Nah, di sini kakak mau menjelaskan hubungan antara penawaran dan harga. Nah, setelah kalian tadi mengetahui hubungan antara permintaan dan harga, selanjutnya kalian juga harus mengetahui hubungan antara penawaran dan harga, yang dimana penawaran dan harga ini saling berkaitan satu sama lain. Sebagai contohnya, pada saat sedang dibutuhkannya suatu barang di pasaran, maka para produsen akan lebih banyak memproduksi barang tersebut serta akan menaikkan harganya. Jadi, dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa jika harga suatu barang naik, maka para produsen akan lebih banyak memproduksi barang tersebut. Namun sebaliknya, jika harga suatu barang menurun, maka para produsen akan mengurangi untuk memproduksi barang tersebut. Sebagai contoh lain, pada saat musim panas, orang akan jarang membutuhkan jas hujan, jadi para penjual jas hujan ini akan menjual jas hujan dengan harga yang murah, dan produsen tidak akan memproduksi jas hujan dalam jumlah yang banyak, karena keuntungan yang mereka dapatkan sedikit. Namun, pada saat musim hujan mendekat, harga jas hujan akan meningkat, karena jas hujan ini bernilai lebih tinggi, maka produsen akan memproduksi lebih banyak jas hujan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih. Sekian laporan dari saya mengenai hubungan antara penawaran dan harga. Semoga ilmunya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu dia materi kita pada hari ini. Semoga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa di lain waktu.